Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersemangat dan penuh sukacita menyongsong hari baru anugerah Tuhan kita. Karena kita percaya bahwa penyertaannya akan selalu nyata bagi kita. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita di acara Renungan Pagi edisi 6 Februari 2024. Pagi hari ini mari mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Semoga panduan menjadi panduan kita untuk menjalani kehidupan kita. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Pikiran yang kudus, hidup kudus. Saudara-saudaraku, perintah jangan berzina merupakan perintah Allah yang tertulis dalam ke-10 firman. Keluaran 20 ayat yang ke-14. Perintah ini juga termuat dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang dituliskan oleh penulis Matius kepada kita, dan Yesus memberikan semua ini dalam deretan khotbahnya di bukit. Yesus memberikan sebuah penekanan. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, apa maksudnya? Perzinahan menurut hukum Yahudi berarti terlibat dalam hubungan intim dengan istri atau tunangan seorang pria Yahudi. Namun, Yesus menegaskan bahwa perzinahan tidak hanya sebatas perbuatan yang dilakukan jasmania saja. Tetapi jika di dalam hati atau pikiran sudah timbul hasrat kuat untuk memandang dan menginginkan seseorang, maka itu sudah termasuk berzina. Akar dosa ini adalah dalam hasrat dan hawa nafsu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, kata Yakobus dalam pasal 1 suratnya ayat yang ke-14. Oleh sebab itu perlu kemampuan untuk dapat menahan diri sehingga tidak menjadikan seseorang sebagai objek pemuas nafsu atau hasrat. Hati berzina karena mata telah memandang. Yesus mengatakan, jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkillah dan buanglah itu. Jika tanganmu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, penggallah dan buanglah itu. Ungkapan Yesus ini tidak serta-merta dapat kita lihat secara harafiah. Sebab ungkapan ini merupakan sebuah kiasan yang mengingatkan untuk mengenali sumber keinginan jahat dari dalam diri seseorang. Mengenali sumber kejatuhan dalam dosa perzinahan. Maka setelah mengenali, hancurkanlah dan kuasailah sumber gonaan tersebut agar tidak jatuh di dalam dosa perzinahan. Saudara-saudaraku, teks ini mengajarkan kita bahwa dosa bersumber dari pikiran sebelum terungkap dalam tindakan. Yesus mengajarkan bahwa pusat kehidupan seseorang adalah hatinya. Kalau hatinya kudus, maka tingkah lakunya pun akan kudus. Sebaliknya, kalau hati penuh pikiran busuk, busuk pula tingkah lakunya. Oleh sebab itu, jauh lebih penting menjaga hati dan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang buruk daripada hanya mencegah perbuatan-perbuatannya. Yesus menegaskan hal tersebut dengan menyoroti dosa seksual yang seringkali tersembunyi, tetapi menggerogoti moral seseorang. Zina sudah terjadi tatkala seseorang memikirkannya di dalam hati. Bila hati sudah berpikiran kotor, maka tubuh akan mudah dikendalikan oleh perbuatan-perbuatan yang melakukan perbuatan najis. Sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita bersama diingatkan untuk berlatih, mengenali, menahan, dan mengusir diri sendiri agar tidak terjebak dalam dosa perzinahan. Marilah isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Marilah kita terus mendekatkan diri dan melekat hanya pada Tuhan Yesus Kristus agar kita terus mengetahui hal-hal yang berkenan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Dan biarlah rohnya senantiasa menuntun kita agar kita senantiasa menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, agar yang terlaksana dalam kehidupan kita adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami semua diperhadapkan dengan satu tantangan, bahwa pikiran dapat saja membuat kami terjebak di dalam banyak dosa. Karena itu Tuhan, firman-Mu pada pagi ini biarlah menjadi pedoman kami, agar pikiran kami senantiasa terjaga dengan baik, hati kami terjaga dengan baik, agar yang terwujud dalam kelakuan hidup kami adalah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah roh-Mu yang terus menuntun kami, agar kami dapat mengenali, menahan dan menguasai diri sendiri, agar tidak terjebak di dalam berupa-rupa dosa termasuk perzinahan. Engkau mengenali siapakah kami yang rentan ya Tuhan dengan berbagai-bagai pencobaan. Maka biarlah roh-Mu yang senantiasa memimpin kami, agar kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu ingin mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka bangun pada pagi hari ini dengan sehat, dengan semangat, dengan percaya bahwa Engkau akan menyertai. Tuntunlah mereka untuk senantiasa menjaga hati dan pikirannya, agar semua yang mereka perbuat adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena kadang-kadang yang terbersit dalam pikiran kami adalah hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan, sehingga mempengaruhi tingkah laku kami, yang akhirnya membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini dalam tugas-tugas tanggung jawab kami, apapun yang akan kami kerjakan. Tak lupa kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang penuh dengan pergumulan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang mengalami pencobaan dan mengalami jalan buntu dalam hidup mereka, seolah-olah tidak ada jalan. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya dimanapun umat-umat-Mu ini berada, mereka senantiasa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Dengar doa kami. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.